Ya, selamat sore teman-teman dari Loyola dan dari luar Loyola. Saya Dina, memperkenalkan hari ini mau mempresentasikan BINUS University. Nah, sebelum aku mulai, jangan lupa ya untuk melakukan absensi terlebih dahulu, karena nanti akan ada dibagi-bagi hadiah oleh Kak Moha ya. Boleh lanjut Kak Moha? Ya, teman-teman BINUS University, kita BINUS University kan perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta, tapi kita nggak cuma di Jakarta loh teman-teman, BINUS kini udah hadir di beberapa kota, ada di Bandung dan di Malang. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa penghargaan yang sudah dicapai BINUS, yaitu ada sebagai perguruan tinggi terbaik sejak tahun 2012, dan BINUS sendiri institusinya sudah terakreditasi dari BANPT. Dan ada beberapa penghargaan dari untuk beberapa school yang ada di BINUS, ada School of Management, School of Communication, ada School of Design, terus ada dari School of Computer dan School of Engineering. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu yang membanggakan bagi BINUS dan BINUSian karena kita mendapatkan QS World University Ranking dan BINUS masuk dalam ranking 4 dunia, teman-teman. Untuk di dunia, top BINUS berada di peringkat 801, teman-teman. Di Asia kita di peringkat 234. Dan di Indonesia sendiri, BINUS berada di peringkat 7. Nah, ini teman-teman, yang sangat membanggakan di Indonesia, BINUS termasuk dalam top 8 Indonesian University. Dan yang salah satunya adalah, yang membanggakan adalah kita salah satunya perguruan tinggi swasta yang mendapat top university di Indonesia, yaitu berada di ranking ke-7 dan yang lainnya itu adalah perguruan tinggi negeri, teman-teman. Nah, ini teman-teman beberapa akreditasi yang sudah diperoleh dari program yang ada di BINUS University. Yang pertama ada dari ABET, yaitu akreditasi untuk Fakulti Engineering. Terus yang kedua ada AACSB, yaitu akreditasi untuk Sekolah Bisnis Terbaik, teman-teman. Dan di Indonesia hanya satu-satunya BINUS yang bukan perguruan tinggi swasta yang mendapat akreditasi ini. Dan yang satunya adalah UGM yang bukan perguruan tinggi negeri. Lalu kita punya akreditasi TEDWAL untuk sekolah perhotelan dan pariwisata terbaik di dunia. Dan yang terakhir adalah AUN, yaitu penghargaan dari Asian University sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara. Nah, ini teman-teman gambaran dari kampus yang ada di BINUS, teman-teman. Nah, untuk regular program sendiri, BINUS ada di kampus Alam Sutra, yaitu di daerah Tangerang, Banten. Lalu ada Kemanggisan kampus berada di daerah Kebunjur, Jakarta Barat. Lalu ada di BINUS kampus Bekasi, teman-teman, yaitu di daerah Sumarekon, Bekasi. Lalu untuk di luar Jakarta, BINUS hadir di Bandung, yaitu di daerah Pasir Kaliki, Bandung. Lalu untuk di daerah Jawa bagian timur, teman-teman, kita ada di Kota Malang, kita sebut di BINUS Malang, berada di Kota Araya. Nah, ini teman-teman yang bikin salah satu program keunggulan di BINUS, teman-teman. Salah satu, aku bilang sih, salah satu program yang unik, yang nggak dimiliki mungkin dari universitas lainnya yang ada di Indonesia. Karena BINUS mempunyai program 3+1. Nah, program 3+1 itu apa sih, teman-teman? Jadi program ini adalah di mana kalian kuliah 3 tahun, lalu yang satu tahunnya itu adalah program enrichment program. Nah, dari enrichment program ini, kalian boleh pilih salah satu dari 5 pilihan yang ada. Yaitu kalian boleh pilih internship, ada entrepreneurship, ada research, ada community development, dan study abroad. Nah, untuk program enrichment program ini akan kalian lakukan di semester 6 dan 7. Jadi nanti kalau kalian pilih internship, jadi teman-teman, kalian full 1 tahun magang berada di perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi rekanan BINUS, teman-teman. Boleh lanjut kamu, Ha? Nah, ini adalah beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan BINUS, di mana tempat anak-anak BINUS melakukan program magang atau alumni BINUS bekerja, teman-teman. Contohnya nih, ada IBM, ada Google, ada yang contohnya kalau kalian masuk di program Markom ya teman-teman, kalian bisa magang di Trans TV atau di RCTI atau di SCTV. Dan masih ada perusahaan-perusahaan lainnya yang bekerja sama dengan BINUS, teman-teman.
Lanjut kamu, ha. Nah, ini teman-teman, salah satu kelas yang ada di BINUS, kita sebutnya Creative Classroom, teman-teman. Jadi, Creative Classroom ini, kelasnya bentuknya nggak seperti kelas pada umumnya, karena kalian di mejanya itu atau di dindingnya, kalian boleh langsung coret-coret atau langsung menuangkan ide yang kalian miliki, teman-teman. Jadi, pada saat kalian di kelas, kalian punya ide sesuatu, langsung kalian tulis di situ, jadi nanti bisa share dengan teman-teman dan dosen kalian, teman-teman. Boleh lanjut, Kak Moha. Nah, ini teman-teman gambaran dari para alumni BINUS yang tergabung dalam program 3+1. Yuk kita lihat Kak Moha satu-satu siapa sih yang tergabung dalam program 3+1 ini. Yang pertama ada Marcella FP, dia alumni dari DKV New Media. Ini dia ini apa ya, desain dari buku atau dari film nanti kita tentang hari ini, teman-teman. Mungkin dari teman-teman udah pada nonton filmnya ya. Udah lanjut Kak Moha. Nah, nih kalian udah pasti kenal dan udah pasti pernah baca komiknya ya. Nah, ini adalah Kak Fasa Ibnu, merupakan dari alumni dari DKV Animasi. Beliau merupakan kreator dari komik Shijuki, teman-teman. Nah, yang pengen seperti Kak Fasa Ibnu, kalian boleh nih join di DKV Animasi BINUS. Boleh lanjut Kak Moha. Nah, ini nih yang udah pasti kalian semuanya pasti kenal dan pernah melakukan belanja di e-commerce salah satu ini ya. Jadi ini ada William Tanuwijaya yang merupakan CEO dari Tokopedia, teman-teman. Boleh lanjut, teman. Nah, ini teman-teman mungkin yang pernah booking untuk hotel atau tiket pesawat, kita ada Kevin Sanjaya yang merupakan CEO dari Pergi-Pergi. Nah, teman-teman yuk kita lihat apa saja sih program yang ada di BINUS. BINUS memiliki 45 program dari 4 school dan 3 fakultas. Oke, ini saya sambil melanjutkan ya. Oke, pertama teman-teman untuk jurusan yang ada di BINUS University, yang pertama ini kita ada School of Design ya teman-teman. Dimana kalau misalkan teman-teman tertarik dalam bidang, kalau misalkan nih teman-teman pengen sukanya dalam kalau misalkan teman-teman suka dalam bidang animasi atau dalam bidang desain, nah mungkin teman-teman cocoknya ini masuk dalam School of Design di BINUS University. Dan kita sendiri di sini ada jurusan desain interior, DKV sendiri. Kita di sini ada 3 jurusan nih teman-teman, DKV New Media, DKV Animasi, dan juga DKV Creative Advertising. Dan yang terakhir kita ada jurusan film. Selanjutnya, nah ini kita juga merupakan salah satu jurusan favorit ya yang ada di BINUS University. Ini kita ada BINUS Business School. Kita di sini ada program manajemen, global business marketing, business creation, international business management, dan juga business management. Nah, kalau biasanya sekolah bisnis ini tuh kalau misalkan teman-teman semua nih tertarik dalam dunia bisnis gitu ya, atau pengen menjadi seorang entrepreneur gitu. Nah, mungkin teman-teman cocoknya nih masuk dalam BINUS Business School ini. Dan ini tuh jurusan ini tuh juga merupakan jurusan favorit ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin masuk BINUS jurusan bisnis, mungkin teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu deh. Nah, ini untuk selanjutnya juga kita ada Faculty of Economy and Communication. Kita di sini ada jurusan Marketing Communication, Mass Communication. Bedanya apa? Kalau Marketing Communication, kamu nantinya bekerja untuk menjadi marketing gitu ya teman-teman ya, atau menjadi public relation. Selanjutnya kalau Mass Communication ini untuk jenjang karirnya, kamu bisa menjadi seorang broadcaster atau announcer. Nah, untuk selanjutnya kita juga ada jurusan akuntansi, finance, hotel management, bisnis hotel management, dan juga pariwisata. Nah, untuk jurusan hotel management dan lainnya ini kenapa sih kita D4? Karena kita tuh sebenarnya D4 dan S1 tuh setara ya teman-teman ya. Tetapi di jurusan hotel management dan bisnis hotel management, kita ini lebih banyak ke prakteknya nih daripada teorinya. Nah, jadinya itu kita menggunakan sistemnya itu D4 ya teman-teman, yang bukan S1. Kalau S1 itu kita lebih banyak ke teorinya daripada prakteknya. Kalau D4 kita lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Begitu aja sih perbedaannya teman-teman. Oke, nah ini juga merupakan salah satu jurusan ya yang paling bergengsi yang dimiliki di BINUS University nih teman-teman. Nah, yang pertama kita di sini ada School of Information System. Yang pertama kita di sini ada jurusan Information System Accounting and Auditing, Sistem Informasi, Business Information and Technology.
Nah, ini tuh kalau dalam contohnya gitu ya, ini tuh arsitek dalam dunia IT nih, teman-teman. Karena ini teman-teman juga suka mungkin bingung gitu ya, dengan apa sih Kak bedanya School of Information System dan juga perbedaan School of Computer Science nih. Nah, bedanya kalau School of Information System itu sistem informatika nih, teman-teman. Kalau School of Computer Science itu merupakan teknik informatika nih, teman-teman. Nah, kalau dalam jurusan School of Computer Science sendiri, kita di sini ada jurusan Game Application and Technology. Kalian di sini tuh bukan belajar main game terus ya, tetapi kalian di sini tuh bikin suatu game baru nih untuk kedepannya. Selanjutnya kita juga ada Mobile Application and Technology, Cyber Security. Cyber Security ini itu yang kalian itu bukan diajarkan untuk ngehack gitu ya, tapi kalian tuh diajarkan bagaimana sih untuk melihat suatu keamanan dalam sebuah sistem nih. Nah, itu yang dipelajarin dalam Cyber Security. Dan yang terakhir kita juga ada jurusan Teknik Informatika. Oh ya, dan juga ini untuk teman-teman semua yang sekarang kelas 12 dan nantinya tahun depan akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan, kita juga ada jurusan baru nih teman-teman, namanya Business Analytics dan juga Data Science nih. Kenapa sih kita tuh menghasilkan jurusan baru? Karena kita di BINUS sendiri ini kita tuh selalu up to date ya teman-teman, karena kita sendiri juga selalu mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang ada di Indonesia maupun di multinasional. Selanjutnya, nah, ini juga kita ada Faculty of Engineering. Yang pertama kita di sini ada jurusan Food Technology, di mana kalian itu mengembangkan nih rasa-rasa dari sebuah masakan atau suatu masakan nih. Kalau misalkan dulu tuh Indomie cuma ada satu rasa doang, nggak rasa Indomie mie goreng doang. Dan sampai sekarang Indomie itu berbagai macam rasa ya. Ada ayam geprek lah, ayam citato lah. Nah, itu yang dipelajarin dalam jurusan Food Technology nih, teman-teman. Selanjutnya kita juga ada jurusan Computer Engineering, Arsitektur, Teknik Sipil, dan juga Teknik Industri. Nah, ini juga kita ada jurusan Faculty of Humanity atau Humanora gitu ya, teman-teman ya. Pertama, kita di sini ada jurusan Hukum, Hubungan Internasional, Psikologi, Sastra nih. Kita juga punya 3 jurusan sastra ya, teman-teman ya. Ada sastra China, sastra Jepang, sastra Inggris, dan juga kita memiliki jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar nih. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, teman-teman nih nantinya setelah lulus tuh teman-teman bisa tuh langsung bekerja di sekolah internasional ya atau nasional plus seperti itu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini kita juga ada double program dan master track program, di mana kalau double program tersendiri teman-teman ini ambil 2 jurusan sekaligus nih kuliahnya. Hanya dalam 4 tahun aja teman-teman bisa nih mendapatkan 2 gelar sekaligus. Untuk jurusannya kita di sini ada 4 jurusan, dan yang selanjutnya ini ada master track program nih teman-teman, di mana teman-teman di sini ambil jurusan dari S1 dan S2 nih dalam satu bidang ilmu yang sama ya, dan teman-teman di sini kuliah hanya dalam waktu 4,5 tahun aja nih, teman-teman sudah bisa sampai lanjut ke gelar S2 nih. Nah, pastinya kalau teman-teman ambil master track program ini, teman-teman di sini udah menghemat waktu dan juga pastinya menghemat biaya ya, karena hanya dalam waktu 4,5 tahun aja teman-teman sudah mendapatkan gelar S2. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga untuk program jurusan yang ada di BINUS Bandung dan di BINUS Malang. Untuk BINUS Bandung kita di sini mempunyai 4 jurusan, dan juga untuk BINUS Malang kita di sini ada 6 jurusan nih. Nah, untuk programnya sendiri kita di BINUS Bandung dan BINUS Malang kita memiliki program 2+1+1 nih, di mana 2 tahun teman-teman kuliah di BINUS Bandung atau BINUS Malang, 1 tahunnya teman-teman bisa nih ganti kampus gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen ke Jakarta tuh bisa tuh teman-teman kuliah di kampus BINUS Jakarta selama 1 tahun, dan 1 tahunnya lagi teman-teman bisa ambil enrichment program nih yang seperti tadi Kak Dina jelaskan di awal. Nah, itu kalau enrichment program teman-teman bisa ambil magang gitu ya, atau bikin usaha baru, atau pertukaran pelajar ke luar negeri pun juga bisa nih selama 1 tahun. Nah, selanjutnya ini kita ada dari BINUS Internasional. Untuk BINUS Internasional aku akan dibantu oleh Kak Dion. Halo Kak Dion, bisa langsung aja? Ya, halo Kak Moha, terima kasih. Selamat sore buat teman-teman dari Loyola, Semarang. Selamat sore juga buat teman-teman yang berasal dari luar Loyola gitu ya, yang hari ini sudah join ke dalam Zoom-nya BINUS. Kalau misalnya tadi Kak Dina dan Kak Rian sudah explore ya lebih jauh mengenai program reguler yang ada di Bina Nusantara atau BINUS University, hari ini Kak Dion akan jelasin sedikit mengenai program internasional gitu ya. Kenapa disebut sebagai international program? Karena BINUS berkolaborasi atau bekerja sama dengan unit partner dari luar negeri.
Jadi buat teman-teman dari Loyola gitu ya, atau misalnya teman-teman dari luar Loyola yang tertarik ingin kuliah overseas gitu ya, pengen kuliah ke luar negeri tapi karena mungkin ada kendala pandemi atau misalnya karena ada keterbatasan biaya, bahasa dan sebagainya, mungkin bisa join di program internasional BINUS sebagai alternatif kalian teman-teman gitu ya. Nah, untuk program internasional sendiri, kita terdiri di 3 fakultas besar yang terbagi di 12 jurusan, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi di program reguler, itu ada sekitar 45 program. Kalau untuk yang program inter, kita punya 12 saja, 12 jurusan yang terbagi di 3 fakultas. Yang pertama itu ada BINUS ASO School of Engineering, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan fakultas teknik, kami BINUS berkolaborasi dengan ASO College dari Jepang, yang menghadirkan fakultas atau jurusan teknik yang lokasi kampusnya berada di Alam Sutera Tangerang. Jadi buat teman-teman sekali lagi ini adalah kampus internasional yang lokasinya tidak berada di Jakarta gitu ya. Untuk BINUS ASO ini untuk fakultas teknik kolaborasi BINUS dengan Jepang, lalu yang di tengah itu ada program BINUS University Internasional dengan lokasi kampus ada di Senayan, teman-teman. Tepatnya ada di seberang Senayan City, GWC Campus, di mana buat kalian yang mungkin tertarik dengan fakultas bisnis gitu ya, ekonomi, computer science, atau komunikasi, kalian bisa join di program BINUS at Senayan yang menawarkan program nanti double degree. Jadi teman-teman akan dapat gelar sarjana dari BINUS dan bachelor dari universitas kita di luar negeri gitu ya, tanpa harus kuliah overseas gitu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Sedangkan yang terakhir di sebelah kanan layar teman-teman, ini ada BINUS Northumbria School of Design. Jadi dari namanya aja udah ketahuan ya, bagi teman-teman dari Loyola gitu ya, maupun dari luar Loyola yang tertarik dengan fakultas seni atau desain, kami BINUS berkolaborasi dengan Northumbria University dari Newcastle UK, dari Inggris gitu ya. Ini lokasi kampusnya juga sangat menyenangkan karena kampus BNSD atau BINUS Northumbria ini terletak di dalam Mall FX di Sudirman gitu ya, di jantungnya kota Jakarta, di dalam mall pula gitu ya. Boleh next, Kak? Nah, Kak, di program internasional kita ada jurusan apa aja? Untuk kampus BINUS Senayan, kita punya 6 jurusan, teman-teman, yang bisa kalian pilih gitu ya. Kita ada 6 jurusan yang rata-rata adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalian mau tertarik sama International Business, kalian mau tertarik sama Finance gitu ya, kalian juga bisa ambil BINUS Management and Marketing. Lalu ada kolaborasi antara program bisnis dan IT, itu ada Business Information System. Udah pasti juga kita punya komunikasi gitu ya. Jadi ada 6 jurusan di kampus BINUS Senayan yang menawarkan program double degree gitu ya. Jadi teman-teman, kalau tadi di program reguler itu programnya 3+1, atau di BINUS Bandung dan BINUS Malang itu 2+1+1, kita kalau di BINUS di internasional itu juga sama, 3+1. Cuma bedanya adalah kita kuliahnya 3 tahun di BINUS Jakarta, 1 tahun di kampus unipartner kita di luar negeri gitu ya. Jadi secara biaya pastinya juga jauh lebih hemat dibandingkan teman-teman langsung kuliah 4 tahun full di luar negeri gitu ya. Boleh next, Kak Moha? Nah, kalau untuk program desain, kita punya 4 jurusan yang sekali lagi lokasi kampusnya berada di dalam Mall FX di Sudirman, Jakarta. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan fashion, kita punya fashion design dan fashion management. Sedangkan kalau kalian tertarik dengan DKV, dengan animasi, kita punya graphic design and new media dan interaktif digital media. Gitu ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ini adalah kolaborasi Bina Nusantara atau BINUS dengan Northumbria University dari UK, dari Inggris, yang di sini menawarkan program 4+0. 4+0 apaan tuh, Kak? Gitu ya. Tadi udah 3+1, ada 2+1+1. Nah, kalau untuk program BINUS Northumbria, teman-teman bisa menempuh pendidikan 4 tahun full di BINUS, tetapi nanti pada saat wisuda, teman-teman bisa memilih mau wisudanya di BINUS bareng-bareng di JCC Senayan atau mau langsung wisuda di Northumbria University langsung di UK Inggris gitu ya. Karena kenapa? Ketika teman-teman mendaftar di program BNSD, itu teman-teman terdaftar langsung di 2 kampus, yaitu Bina Nusantara dan Northumbria University yang ada di UK. Gitu ya. Boleh next. Dan yang program atau jurusan terakhir ini adalah program teknik nih. Tadi yang Kak Dion sudah sempat singgung di awal bahwa untuk fakultas teknik, kami BINUS berkolaborasi dengan Jepang menghadirkan 2 jurusan unggulan.
Yang pertama ada jurusan Product Design. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi mungkin kalau tertariknya sama DKV, teman-teman belajar mengenai art gitu ya, belajar mengenai seni 2 dimensi, tapi kalau kalian tertarik dengan 3 dimensi atau barang-barang atau produk-produk 3D, teman-teman bisa gabung di Product Design Engineering, di mana kami menggabungkan istilahnya teknik industri dengan ilmu kreatif di bidang desain dan arsitektur nih teman-teman. Sedangkan program yang kedua yang juga unggulan dan favorit nih teman-teman ada jurusan Automotive and Robotics Engineering. Nah ini adalah perpaduan kombinasi antara hardware dan software. Istilah sederhananya kami menggabungkan kekuatan IT-nya BINUS di bidang teknologi dengan hardware dari Jepang. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan teknik mesin, teman-teman tertarik dengan teknik elektro, tetapi juga suka programming, teman-teman bisa join di jurusan Automotive and Robotics Engineering. Gitu ya. Dan yang pasti adalah ketika teman-teman join di kampus BINUS ASO School of Engineering, kami tidak punya skripsi, teman-teman. Jadi nanti tugas akhirnya berupa final project, teman-teman akan bikin alat atau penemuan di bidang sistem otomasi, rekayasa robotics, maupun produk-produk inovasi ciptaan kalian sendiri, gitu ya. Boleh next, Kak Moha? Nah, ini adalah beberapa keunggulan atau beberapa alasan kenapa teman-teman harus join di program internasionalnya BINUS gitu ya. Yang pertama, program-program yang kami sediakan itu menyediakan program double degree atau seperti yang tadi Kak Dion bilang di awal bahwa teman-teman bisa mendapatkan gelar sarjana yang dikeluarkan dari BINUS plus bachelor yang dikeluarkan dari univ partner kami. Gitu ya. Jadi teman-teman akan dapat juga internasional kurikulum maupun international experience ketika teman-teman bergabung di program internasionalnya BINUS gitu ya. Jadi kalau misalnya di BINUS kita punya dosen asing gitu ya, dosen yang memang mengajar secara langsung, secara full time di kampus ya, khususnya di BINUS ASO, kalian akan dapat dosen Jepang yang memang mengajar full time, sehingga dalam proses pembelajarannya ada bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Jepang. Lalu kita juga punya kelas yang lebih kecil dibandingkan dengan program lain gitu ya. Jadi kalau program internasional itu dalam satu kelas kapasitasnya lebih dibatasi. Terus juga kita pastinya didukung oleh jaringan alumni dan jaringan perusahaan global yang memang bekerja sama dengan program internasional dari Bina Nusantara gitu. Nah mungkin ini ada sedikit ya beberapa informasi yang bisa Kak Dion sampaikan mengenai program yang ada di internasional. Kak Dion kembalikan lagi ke Kak Moha. Silakan Kak Moha. Baik, terima kasih Kak Dion atas presentasinya. Oke, ini untuk selanjutnya juga teman-teman ya, ini informasi penting banget ya yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Baik dari SMA Loyola maupun dari luar SMA Loyola, kita di sini ada BINUS University Scholarship nih untuk teman-teman semuanya. Nah, yang pertama kita di sini ada beasiswa Nusantara nih teman-teman. Di mana beasiswanya ini teman-teman bisa mendapatkan beasiswa penuh selama kuliah atau bebas biaya masuk hingga 100% nih. Nah, ini nanti untuk tesnya sendiri nanti itu akan diadakan pada tanggal 19 September atau hari Sabtu ini ya. Nah, jadi untuk teman-teman kalau misalkan tertarik, nanti teman-teman bisa nih langsung aja mendaftar ke perwakilan kami yang ada di Semarang, yaitu Kak Dina yang tadi presentasi di awal itu ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya, kita juga ada beasiswa Widya nih teman-teman. Jadi di mana kalau teman-teman memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik selama 3 tahun terakhir, teman-teman juga bisa nih apply namanya tuh beasiswa Widya nih dari BINUS University. Nah, keuntungannya tuh apa sih kalau teman-teman apply beasiswa Widya ini? Jadi teman-teman ini mendapatkan kesempatan untuk kuliah 4 tahun full. Kuliah di BINUS University secara gratis nih. Jadinya kalau misalkan teman-teman telah memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, teman-teman bisa nih coba aja apply namanya itu beasiswa Widya ini. Banyak banget ya beasiswa dari BINUS ini ya. Dan selanjutnya kita juga ada nih namanya beasiswa sibling nih teman-teman. Jadi kalau beasiswa sibling ini kalau misalkan teman-teman mempunyai saudara kandungnya yang kuliah di BINUS University ataupun sudah lulus dari BINUS University, teman-teman bisa nih langsung aja coba apply namanya beasiswa Widya ini. Nah, benefitnya apa? Teman-teman bisa nih mendapatkan potongan up to 50% nih di biaya sumbangannya nih atau uang gedungnya. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, kalau untuk beasiswa sibling ini sampai tanggal 29 Oktober ya, hanya sampai bulan depan aja nih teman-teman semuanya. Oke, dan beasiswa selanjutnya, ini juga kita ada beasiswa ASO, mungkin bisa dibantu Kak Dion ya, untuk beasiswa ASO ini. Terima kasih buat Kak Moha. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi tertarik ya dengan Fakultas Teknik
di BINUS ASO kebetulan kami punya program beasiswa yang lebih khusus gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan program product design engineering maupun automotive and robotics engineering, teman-teman berkesempatan untuk memperoleh dana hibah dalam bentuk beasiswa ASO Japan Grand Scholarship, di mana kalian akan mendapatkan potongan biaya kuliah sebesar 116 juta rupiah per student atau per anak gitu ya. Jadi bila teman-teman nantinya tertarik dengan dua program yang ada di BINUS ASO, ketika teman-teman lulus tes dan dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru kami untuk September tahun depan 2021, teman-teman akan mendapatkan potongan biaya kuliah sebesar 116 juta rupiah yang akan langsung memotong total biaya kuliah kamu selama 4 tahun di BINUS ASO. Gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut nanti kita bisa lanjut di sesi Q&A ya teman-teman ya. Silakan Kak Moha. Oke. Nah, untuk selanjutnya lagi nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih brosurnya, karena kita kan dalam masa stay at home ya, stay di rumah aja. Nah, kita juga bisa nih bagi-bagi brosur ke teman-teman. Ini secara virtual juga ya. Nanti caranya gimana? Teman-teman mungkin bisa nih capture dulu layar kalian ini, atau teman-teman bisa juga scan kode QR yang ada di layar kalian ini nih untuk brosurnya. Dan juga kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih, Kak, berapa sih Kak daftar harga untuk masuk BINUS University? Nah, di sini juga ada kode QR, mungkin teman-teman juga bisa capture dulu gitu ya yang ada di layar kalian ini. Nanti setelah itu bisa nih teman-teman buka untuk daftar harganya nih, dan juga untuk brosur BINUS University. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen langsung aja daftar gitu atau pengen tanya-tanya, teman-teman nanti bisa nih langsung aja menghubungi Kak Dina. Jadi Kak Dina ini juga merupakan perwakilan kami yang ada di Kota Semarang nih. Dengan kontak personnya ini mungkin bisa teman-teman catat terlebih dahulu ya, atau kalau nggak sempat catat bisa di-capture dulu gitu ya. Nah, atau juga kalau teman-teman pengen tanya-tanya juga bisa nih melalui WhatsApp aku yang ada di nomor di sini. Oke. Nah, ini juga teman-teman ya, bagi aku mau ingetin lagi nih sekali lagi untuk teman-teman, bagi yang belum melakukan absensi, dimohon untuk isi absensi terlebih dahulu ya pada link yang ada di layar kalian ini, atau teman-teman juga bisa nih langsung aja scan kode QR yang ada di layar kalian nih. Nah, nanti dari absensinya ini akan aku undi untuk teman-teman semuanya, siapa tahu kan salah satu dari kalian nih berkesempatan untuk mendapatkan door prize yaitu e-wallet sebesar Rp50.000. Nah, pastikan semua ya untuk kalian semua yang belum isi absensi, dimohon untuk isi absensi ini terlebih dahulu ya. Siapa tahu kan kalian nanti setelah mendengar sosialisasi dari BINUS, tiba-tiba kalian menang lagi. Lumayan kan buat traktir pacarnya boba gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, kita juga ada acara nih namanya tuh Open House with BINUS University. Nanti acaranya tuh pada tanggal 19 September 2020 atau hari Sabtu besok ya. Itu acaranya jam 2 siang sampai dengan selesai nih, teman-teman. Nah, nanti acaranya itu apa? Kita akan ada membahas nih jurusan-jurusan yang ada di BINUS University secara lebih lengkap lagi nih, teman-teman. Dan juga kita nanti akan bagi-bagi games dan juga door prize, dan juga kita akan live sharing session dengan kakak-kakak kelas kalian dari BINUS University. Untuk acara ini tuh gratis ya teman-teman ya, tidak dipungut biaya sama sekali nih teman-teman. Jadinya pastikan teman-teman kalau pengen lebih tahu lagi tentang BINUS, teman-teman bisa nih langsung aja ikutan acara kami Open House ini. Nanti teman-teman juga bisa nih ajak orang tua kalian ya, karena ini kan juga hari Sabtu nih, malam Minggu juga kan, lumayan juga kalau teman-teman dengerin sosialisasi dari BINUS University ini. Selanjutnya, nah teman-teman kita juga ada acara nih satu lagi namanya itu Besan atau Beda Jurusan nih teman-teman. Acara ini tuh juga gratis ya teman-teman ya, dan juga acara ini tuh terbatas. Jadi acaranya itu apa sih? Acara Besan ini kalau misalkan teman-teman pengen, kelewatan. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu nih tentang jurusan yang kalian inginkan atau kalian minati, teman-teman bisa nih ikutan acara kami. Tapi nanti ini jadwalnya karena udah lewat gitu teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa nih ikutan acara kami yang hari Sabtu besok juga nih, tanggal 19 September 2020. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ambil jurusan psikologi nih, tapi masih bingung jurusan psikologi itu seperti apa sih Kak gitu. Teman-teman bisa nih coba aja nanti ikutan acara kami, acara Besan ini. Acara itu gratis ya teman-teman ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, pastikan untuk teman-teman semua hadir ya dalam acara Besan ini ya, karena lumayan juga kan menambah informasi kalian tentang jurusan yang nantinya kalian inginkan.
Selanjutnya, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Mungkin acara selanjutnya akan ada sesi tanya jawab nih. Ya, terima kasih para narasumber dari BINUS University, pemaparan yang sungguh luar biasa ya dari para narasumber. Semoga ini bermanfaat juga buat para teman-teman yang mengikuti sesi hari ini. Oke, mungkin selama tadi teman-teman udah banyak pertanyaan yang muncul gitu ya. Nah, saya langsung mau buka sesi tanya jawab aja. Untuk pertanyaannya bisa langsung diketikkan di kolom chat. Saya buka untuk termin pertama, 3 penanya yang pertama. Oke, wah ini ternyata pada cepat ya menyampaikan pertanyaannya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan pertama disampaikan private kepada saya. Jadi mungkin ini yang pertama masuk, saya bantu bacakan saja karena tidak tertampilkan di hadirin sekalian. Pertama mau tanya Kak, untuk program 3+1 itu bisa diambil saat pendaftaran atau saat sudah keterima di BINUS? Seperti itu. Mungkin dari narasumber bisa langsung menjawab. Oke, bisa dibantu Kak Dina untuk menjawab. Ya, untuk program 3+1 atau yang di Bandung dan Malang ada program 2+1+1, itu akan diambil setelah kalian nanti udah diterima di BINUS. Jadi untuk yang program reguler BINUS Jakarta, itu di semester 6 dan 7 itu yang enrichment programnya. Lalu untuk yang di Bandung dan Malang, itu sama juga kalau kalian udah diterima di BINUS, jadi 2 tahun dulu di, contohnya kalian ambil di Bandung, berarti 2 tahun dulu di Bandung, 1 tahunnya kalian boleh pilih di Jakarta atau di Malang, lalu 1 tahunnya program enrichment program, yaitu program magang. Gitu, Kak. Ya, baik, terima kasih Bu Dina atas jawabannya. Semoga menjawab ya dari Olivia dari kelas 12G. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Tan Kristabel. Kak, untuk peminatan Master Track Information of Technology sama atau beda dengan yang program Computer Science? Kalau beda, ada apa saja ya Kak? Kemudian Master Track kan diwisuda sekali saja. Nah, ijazahnya tetap dapat ijazah S1 dan S2 kah? Seperti itu. Kalian boleh jawab, kalian. Oke, Kak Dina. Jadi untuk tadi ini Master Tech Information ini ya, jadi kamu tuh ambil 2 jurusan nih, S1 dan S2 nih. Dan ini tuh jelas beda ya dengan jurusan reguler ya. Karena kalau reguler biasanya tuh kamu kuliah 4 tahun hanya mendapatkan 1 gelar aja nih. Tapi kalau Master Track ini kamu 4,5 tahun dan juga kamu ambil 2 gelar nih, S1 dan S2. Terus selanjutnya bedanya apa saja? Bedanya itu tadi bedanya kamu 4,5 tahun di Master Track dan juga kalau School Information of Technology itu juga kamu hanya 4 tahun aja nih. Terus selanjutnya Master Track kan di wisuda sekali aja ya. Betul, untuk Master Track tuh wisudanya sekali aja sama nih. Nah, ijazahnya kamu juga nanti saat wisuda tuh bisa langsung tuh mendapatkan ijazah dari S1 dan S2-nya. Itu ya jawaban dari pertanyaan si Tan Kristabel. Ya, terima kasih Pak Rian, semoga menjawab bagi Tan Kristabel. Lalu pertanyaan yang selanjutnya untuk jurusan desain interior, apa yang telah dicapai oleh BINUS? Nah. Maksudnya dari penghargaan atau gimana? Kalau ya, ini dari Natali Kaila mungkin bisa lebih diperjelas dari penghargaannya atau bagaimana? Bisa di-unmute mungkin untuk diperjelas. Oke, mungkin kalau dari jurusan desain interior ini, kita tuh telah banyak banget ya bekerja sama dengan partner-partner kita, baik dari perusahaan nasional maupun multinasional nih. Jadinya kalau kamu ambil jurusan desain interior di BINUS University, nantinya setelah kamu lulus dari BINUS tuh kamu tuh udah nggak perlu lagi tuh namanya bingung-bingung cari pekerjaan nih. Karena kita di BINUS sendiri-sendiri, kita ini telah memiliki lembaga khusus gitu ya, yang namanya tuh Career Center nih. Di mana Career Center sendiri tuh kalau kamu nanti setelah misalkan kamu lagi skripsi dan nanti pengen bekerja, nanti kamu tuh bisa tuh apply, taruh CV kamu di BINUS Career Center ini. Jadinya gitu ya untuk dari Natalia ya, untuk jurusan desain interior itu sebenarnya banyak juga sih partner-partner juga yang bekerja sama dengan BINUS University. Dan kita di BINUS University sendiri kita bekerja sama hampir dengan 5.000 perusahaan lebih yang ada di Indonesia maupun di multinasional.
Nah, baik. Mungkin untuk informasi selanjutnya juga bisa dikepoin dari website, dari segala platform Betul Unity banget. Binus ya. Iya, Seperti Betul itu. banget. Iya, pasti semuanya penghargaannya sudah tercantumkan di situ untuk Natali Kaila. Oke, selanjutnya boleh dijelaskan lagi, ini Bapak Ibu narasumber ada yang bertanya tentang program 3+1 dan atau 2+1+1, mungkin boleh dijelaskan lagi secara singkat. Iya, jadi program 3+1 yang ada di BINUS Reguler Jakarta itu adalah program jadi 3 tahun kuliah di semester 1 sampai 5, lalu semester 8, dan yang 1 tahunnya yaitu enrichment program di semester 6 dan 7. Jadi di semester 6 dan 7 itu nanti kalian boleh pilih dari enrichment program yang dari 5 pilihan yang ada. Jadi kalau kalian pilih magang, benar-benar di semester 6 dan 7 kalian full magang di perusahaan. Lalu untuk yang program 2+1+1 itu, jadi 2 tahun, kalau kalian pilih, jadi 2+1+1 ini kalau kalian pilih kuliahnya di BINUS Bandung atau Malang. Contohnya yang tadi saya bilang, kalau kalian pilihnya di BINUS Bandung, jadi 2 tahun di BINUS Bandung, lalu 1 tahunnya adalah pengalaman kuliah di BINUS yang ada di kota Jakarta atau di kota Malang. Lalu yang 1 tahunnya kalian enrichment program magang di perusahaan. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, gitu. Apa tadi Terima kasih pertanyaan atas dari jawabannya. Iya. Ya. Ya, untuk tentang 3+1 ini ya. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan yang sangat berkaitan tentang 3+1 juga, Ibu. Untuk double program, apakah bisa seperti program 3+1? Jadi ada 1 tahun internship atau entrepreneur gitu. Ya, untuk program double program sendiri bisa, tapi hanya untuk 1 semester aja. Tidak bisa 1 tahun seperti single program. Oh ya, berarti jawabannya bisa ya. Semoga sudah jelas untuk para penanyanya. Selanjutnya, ini pertanyaannya sangat banyak ya para narasumber. Saya ingin memberitahu dulu nih dari awal. Jadi semangat bagi para narasumber. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kak, biaya peralatan nantinya dapat apa? Seperti itu. Kak Moha bisa dijelasin? Oke. Nah, jadi untuk biaya peralatan sendiri, kamu itu akan digunakan untuk kalau kamu di lab gitu ya. Nanti jadi biaya peralatan itu akan kamu gunakan untuk pembayaran selama kamu di lab. Dan untuk biaya peralatan sendiri, itu dibayarkan hanya sekali aja ya saat masuk perkuliahan. Gitu. Baik. Ya, semoga menjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini juga private. Kak, untuk peminatan Master Track Information of Technology sama atau beda dengan yang program Computer Science? Ini pertanyaan. Oke. Ini sepertinya pertanyaannya sama, tapi dia kekirim lagi seperti itu. Mungkin saya langsung next pertanyaannya saja. Apa perbedaan yang didapat ketika daftar di periode awal atau daftar di periode akhir? Ya, perbedaannya adalah kalau di daftar di periode awal, yaitu contohnya di gelombang 1, kalian akan berkesempatan mendapatkan beasiswa up to 100%. Nah, kalau kalian daftarnya di periode akhir, itu sudah tidak ada beasiswa, jadi bayarnya full. Perbedaannya hanya itu saja sih, beasiswa. Jadi untuk biaya yang lainnya, biaya kuliah tetap sama, cuman perbedaannya dapat beasiswa dan tidak dapat beasiswa aja. Oke, saya mau menambahkan lagi nih, Kak. Bedanya kalau kamu mendaftar di awal dan di akhir, kalau di awal itu kamu kuotanya tuh pasti masih tersedia, masih banyak ya. Beda nih kalau kamu daftar di periode akhir, pastinya juga untuk kuota jurusan yang kamu inginkan, itu pastinya juga udah sedikit-sedikit penuh nih. Itu juga sih merupakan salah satu perbedaannya. Terima kasih atas jawabannya. Ayo nih yang masih gimana-gimana nih, mulai bingung. Ayo cepet daftar di awal aja ya berarti. Betul ya, lebih banget. Menguntungkan ya. Segera daftar di awal. Ya, bisa berkesempatan dapat beasiswa juga. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Kak, bisa nggak double degree di BINUS? Bisa nggak itu, Kak? Double degree. Untuk double degree bisa, itu di program reguler ada, tapi double degree yang di program reguler itu yaitu kalian kuliah 2 jurusan, nanti gelarnya dapatnya 2. Kalau yang di BINUS internasional, kalian boleh 2 gelar dari BINUS internasional dan dari universitas partner yang ada di luar. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, untuk jurusan IBM ada biaya lab
dan peralatan itu meliputi apa ya? Oke, ini sepertinya sama dengan pertanyaan yang tadi ya? Sama yang tadi, iya. Iya, oke. Untuk selanjutnya aja, Kak, jurusan kreatif media, animasi, kreatif advertising, itu pekerjaannya seperti apa? Oke, Untuk mau Kak Moha mau jelasin? mungkin Kak Dina dulu. Jadi untuk ya tadi kreatif media ya. Kalau kreatif media mungkin kalian bisa bekerja di perusahaan advertising. Lalu untuk kalau new media kalian bisa kerja juga di perusahaan-perusahaan seperti Unilever atau bahkan seperti universitas seperti BINUS, itu kalian juga bisa karena di suatu perusahaan itu juga perlu desain untuk branding mereka. Lalu untuk animasi kalian juga bisa kerja di perusahaan-perusahaan juga bisa, atau usaha sendiri entrepreneur juga bisa, atau di dunia perfilman untuk bikin film animasi juga bisa. Lalu untuk creative advertising itu kalian juga bisa kerja di dunia advertising, lalu juga bisa sebagai bikin konten untuk YouTube juga bisa. Oke, semoga terjawab dan memberikan pencerahan ya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke jurusan kreatif seperti itu. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan nih bagi para narasumber. Permisi Kak, jurusan yang cocok untuk career content creator di BINUS apa Kak? Apa nih Kak kira-kira? Content creator bisa dari creative advertising atau dari markom. Oke, seperti itu ya Kak. Semoga menjawab. Nah, yang selanjutnya menarik nih. Apa kelebihan jurusan sastra Cina di BINUS? Kamu bisa jelasin. Jadi kelebihan jurusan sastra China di BINUS itu kita tuh karena kita tuh untuk linknya atau relasi setelah kamu lulus dari BINUS University itu sangat luas banget ya. Karena yang tadi aku sebutkan, kita tuh bekerja sama dengan 5.000 perusahaan lebih yang ada di perusahaan nasional maupun multinasional nih. Jadinya untuk partner-partner atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami, itu juga merupakan perusahaan top global company gitu ya. Jadi itu yang membedakan jurusan terutama sastra China gitu ya dengan kampus lainnya. Tuh. Dan juga kita udah terakreditasi A nih untuk jurusan sastra China-nya. Wah, luar biasa. Kalau udah akreditasi itu udah tidak ada yang bisa ini ya kayak. Betul, dan pasti juga A gitu. Betul, kita di BINUS University, kita semua jurusannya kita udah terakreditasi A nih, kecuali baru hanya ada 2 jurusan yang masih terakreditasi B, yaitu Food Technology dan juga Pariwisata. Kenapa 2 jurusan tersebut masih terakreditasi B? Karena 2 jurusan tersebut itu merupakan jurusan baru nih yang ada di BINUS University. Baik, oke. Jadi teman-teman nggak usah ragu, semuanya sudah akreditasinya A. Ini ada pertanyaan yang berkaitan tentang beasiswa juga. Kak, seberapa besar peluang untuk kuota beasiswa dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk tesnya? Untuk kuota sih, kalau kalian daftar di periode awal, pasti kesempatannya akan sangat lebih besar ya teman-teman. Dan untuk yang dipersiapkan untuk tesnya sih, nggak ada, yang penting istirahat yang cukup. Kalau sebelum tes makan dulu biar dalam keadaan fit. Karena tes masuk di BINUS itu bukan tes mata pelajaran teman-teman. Jadi nggak perlu kalian hafal-hafalin tuh rumus-rumus dari IPA atau dari IPS. Jadi tes di BINUS itu cuma semacam kayak psikotes aja sih. Yang perlu dipersiapin itu aja. Oke, semoga menjawab ya buat teman-teman yang bertanya tentang beasiswanya. Ini juga masih ada pertanyaan lagi. Kak, kalau kuliah yang international program seperti ASO yang teknik industri itu apakah ada tambahan biaya atau biayanya udah termasuk di biaya kuliah awal? Oke, mungkin untuk BINUS ASO bisa dibantu Kak Dion ya. Iya, buat teman-teman yang mungkin tadi bergabung untuk beasiswa di BINUS ASO sendiri kan tadi ada pemotongan 116 juta ya teman-teman ya. Nah, untuk program summer, kita ada program summer wajib itu ke Fukuoka Jepang di akhir semester 6 atau masuk tahun ketiga, itu sebenarnya biaya selama di Jepang itu sudah include di dalam biaya kuliah. Hanya saja yang ditambahkan atau yang di luar dari biaya tersebut adalah lebih ke tiket.
Jadi pulang pergi Indonesia, Fukuoka Indonesia, lalu juga nanti untuk pengurusan visa, tempat tinggal, dan makan gitu ya. Tetapi untuk program selama 1 bulan full di Jepang itu sudah include dalam biaya kuliah. Demikian. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan program engineering di Binus Aso School of Engineering, sekali lagi ada pemotongan beasiswa 116 juta per siswa gitu ya. Buat informasi lebih lanjut, nanti teman-teman boleh kepoin ke websitenya base.binus.ac.id. Demikian. Terima kasih kakak-kakak narasumber, Bapak Ibu narasumber atas jawabannya. Ini sesungguhnya pertanyaannya sangat tidak terbendung, luar biasa antusias dari para teman-teman dan para hadirin di sini ya. Tapi maaf sekali teman-teman karena adanya keterbatasan waktu, mungkin tadi juga sudah menyampaikan kontak personnya, langsung aja mengontak ke kontak personnya ya. Bagi para narasumber itu sudah ada tadi membagikan kontak personnya. Seperti itu ya teman-teman, mohon maaf sekali, saya pribadi mohon maaf karena tidak bisa membacakan semua pertanyaannya. Oke, terima kasih teman-teman untuk antusiasnya di sesi ini, sangat luar biasa. Para narasumber juga saya mengucapkan terima kasih, pasti para narasumber juga senang ya, ternyata yang menghadiri ini sangat-sangat antusias nih tentang Universitas Bina Nusantara ini, Binus University. Oke, kami dari Yayasan Loyola sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber dari Binus University dan yang telah berkenan mengisi sesi di Bidikti Week 2020 ini, seperti itu. Nah, untuk souvenir dan juga sertifikat akan dikirimkan oleh panitia ke institusi terkait, gitu. Nah, ini untuk sertifikatnya maka akan kami tampilkan nih untuk Bapak Ibu narasumber. Karena sebagai kenang-kenangan dari kami juga bahwa ya terima kasih untuk Ibu Dina Starina sebagai narasumber dari Binus University dan juga para narasumber lainnya, Kak Rian, Kak Dion, sangat terima kasih. Oke. Untuk teman-teman, jangan leave dulu ya teman-teman, karena setelah ini akan ada polling nih. Jadi kami akan mengirimkan polling di layar masing-masing, akan terdapat polling satisfaction, maka boleh diisi langsung apakah narasumber sudah cukup baik dalam menyampaikan informasi dan tentang kepuasan pada acara Bidikti Week 2020 ini. Oke, masih masuk? Ya, boleh langsung klik gitu ya teman-teman. Gimana nih teman-teman pemaparan dari Binus University? Semoga menambah pencerahan ya bagi teman-teman untuk menentukan masa depannya, karena universitas ini sangat menentukan banget. Nah, Binus University sangat luar biasa, telah menyampaikan pemaparannya, terdapat program beasiswa, dan lain sebagainya. Jadi tentukan pilihanmu lebih awal, itu pasti lebih baik. Oke, ini vote-nya sudah masuk kurang sedikit. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah melakukan vote. Oke, setelah ini kami akan melakukan foto bersama sebagai kenang-kenangan, maka dari teman-teman boleh mengaktifkan kameranya supaya kita bisa mendokumentasikan acara ini. Oke, ya. Teman-teman pada dinyalakan ya kameranya ya. Oke, udah siap semuanya? Siap ya, siap ya. Oke, siap nggak siap? Harus siap. Aku hitung 3 sampai 1, 3, 2, 1. Lagi, tahan, karena ini ada berslide-slide teman-teman. Tahan, tetap dijaga senyumnya. Oke, boleh ganti action lagi teman-teman. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi ya teman-teman ya, satu kali lagi. Boleh dikasih senyumnya yang paling mencerahkan bahwa aku mau sukses setelah menentukan universitas pilihan aku. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kamera dan sudah mengikuti sesi ini dengan luar biasa dan sangat antusias. Terima kasih untuk atas partisipasi seluruh peserta dalam acara Bidikti Week sesi pertama di hari ini. Dan terima kasih juga bagi para narasumber dari Binus University. Semoga semuanya bisa menentukan pilihannya masing-masing dengan baik dan masa depannya lebih cerah, seperti itu. Terima kasih para narasumber dari Panitia Bidikti Week, sangat mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya dan keberjalanannya pada hari ini.
Nah, buat teman-teman, para partisipan, setelah ini juga ada sesi lanjutnya, dan besok juga masih ada sesi, jadi langsung aja daftar dan nantikan sesi selanjutnya. Dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di Bidikti Week 2020 selanjutnya. Dadah teman-teman, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Moderator dan Kak Registrar. Sama-sama. Terima kasih, kami izin live. Iya, terima kasih para narasumber. Terima kasih teman-teman. Stay safe ya teman-teman. Dadah. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya mendapatkan pencerahan di sini.